lembaga sosial. Simak terus video kami ya. Anda sedang menyaksikan program Berita Zona 6. Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, banyak lembaga sosial hadir di garda terdepan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Hari ini kita akan melihat lebih dekat bagaimana berbagai lembaga sosial di Indonesia berperan dalam menciptakan perubahan nyata dan memberi dampak positif bagi kehidupan banyak orang. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai lembaga sosial seperti pengertian, jenis-jenis, dan lainnya oleh rekan saya ya. Apakah pemirsa tahu lembaga sosial itu apa? Nah, lembaga sosial yaitu kumpulan peranata sosial yang mengatur jalannya interaksi atau kegiatan sosial dalam lembaga masyarakat. Lembaga sosial juga memiliki karakteristik diantaranya mempunyai simbol. Setiap lembaga sosial harus memiliki simbol yang berupa gambar untuk mewakili makna. Tujuan dan fungsi dari lembaga sosial tersebut, contohnya lambang timbangan sebagai simbol dari peranata hukum. Yang kedua, mempunyai tata tertib dan tradisi. Lembaga sosial memiliki aturan, tata tertib, dan tradisi yang berbentuk bertulisan maupun tidak tertulis sebagai pedoman setiap anggota masyarakat di dalamnya. Contohnya aturan di lembaga keluarga untuk menghormati orang yang lebih tua. Dan yang keempat, mempunyai alat kelengkapan. Alat kelengkapan digunakan untuk mewujudkan visi dan misi lembaga. Contohnya buku adalah alat kelengkapan utama dalam lembaga pendidikan. Yang kelima, adanya ideologi atau sistem gagasan. Ideologi atau sistem gagasan yang dimiliki dianggap ideal oleh anggotanya. Contohnya lembaga politik atau lembaga hukum yang mempunyai ideologi Pancasila. Yang keenam, punya tingkat daya tahan. Ini berarti lembaga sosial yang tidak ada ataupun yang ada akan lenyap begitu saja. Lembaga sosial terbentuk dalam waktu lama dan biasanya akan bertahan dalam waktu yang lama pula. Tujuan dan fungsi lembaga sosial. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sosial dan kekerabatan, memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat, memenuhi kebutuhan manusia, mendekatkan diri kepada Tuhan. Fungsinya ialah untuk fungsi manifest dan fungsi laten. Jenis-jenis lembaga sosial dan fungsinya. Yang pertama, ada lembaga keluarga. Fungsi dari lembaga keluarga yaitu untuk fungsi reproduksi, ekonomi, proteksi, sosialisasi, dan afeksi. Lembaga pendidikan dibagi menjadi 3, pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Menurut Thornton dan Hahn, fungsi lembaga pendidikan 1. Fungsi manifest, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, mengembangkan bakat seseorang demi kepuasan pribadi dan masyarakat, melestarikan kebudayaan yang sudah ada di masyarakat, mensosialisasikan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Fungsi laten, mengurangi pengendalian orang tua, menyediakan sarana untuk pengembangan, mempertahankan sistem kelas sosial, dan memperpanjang masa remaja. Nah, selanjutnya ada lembaga ekonomi. Apakah pemirsa sudah tahu fungsi dari lembaga ekonomi ini? Jika belum, mari saya beritahu. Jadi, fungsi dari lembaga ekonomi ini adalah sebagai pedoman bagi masyarakat untuk mendapat bahan pangan, melakukan pertukaran barang atau barter, menjual barang, menggunakan tenaga kerja maupun pemutusan hubungan kerja. Apakah pemirsa sudah tahu apa saja contoh lembaga ekonomi yang ada di kehidupan kita? Ternyata contoh lembaga ekonomi seringkali kita jumpai, meliputi bank, pasar, pabrik, rumah makan, koperasi, perusahaan asuransi, dan masih banyak lainnya. Dapat dikatakan sebagai lembaga ekonomi karena bank memberikan pinjaman untuk berbagai keperluan seperti pembiayaan usaha atau pembelian rumah. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa.
Pabrik adalah lembaga ekonomi yang memproduksi barang konsumsi sehari-hari. Lalu ada rumah makan, yaitu lembaga ekonomi yang menyediakan jasa makan dan minum. Koperasi adalah lembaga ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kegiatan usaha bersama. Lalu ada perusahaan asuransi, menawarkan perlindungan finansial terhadap resiko yang mungkin terjadi seperti kecelakaan, kebakaran, atau kematian. Pemirsa, itu tadi sekilas yang dapat saya sampaikan terkait lembaga ekonomi. Ada pula lembaga agama yang pasti sudah tidak asing bagi pemirsa tentang fungsi lembaga agama ini. Di antaranya ada sebagai sumber pedoman hidup bagi individu atau kelompok, pengungkapan keindahan, memberikan identitas kepada manusia sebagai bagian dari suatu agama, mengatur tata kelakuan masyarakat agar tetap dalam kaidah agama. Apakah pemirsa masih kebingungan tentang kenapa lembaga agama bisa mengatur tata kelakuan masyarakat? Karena lembaga agama memberikan sistem nilai dan norma yang mengatur perilaku manusia baik dalam hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, maupun lingkungan. Agama juga mengajarkan tentang adanya tanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan baik di dunia maupun akhirat. Nah, agama juga memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar aturan-aturan yang ditetapkan. Mereka yang melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan akan mendapatkan sanksi. Sanksi ini dapat berupa hukuman di dunia dan di akhirat. Sedangkan penghargaan dapat berupa pahala atau kebaikan di dunia dan di akhirat. Ada pula contoh-contoh lembaga agama yang ada dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu pemirsa ketahui. Yang pertama ada Majelis Ulama Indonesia atau MUI memberikan fatwa tentang hukum Islam sertifikat halal dan memberikan bimbingan rohani kepada umat Islam. Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI membina gereja-gereja Kristen di Indonesia, memberikan bimbingan rohani dan mengkoordinasi kegiatan keagamaan. Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI adalah lembaga tertinggi dalam Gereja Katolik di Indonesia yang mengatur kegiatan keagamaan dan memberikan bimbingan rohani. Persada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI membina umat Hindu di Indonesia, memberikan bimbingan rohani dan mengatur kegiatan keagamaan. Perwakilan umat Hindu Buddha di Indonesia atau Walupi membina umat Buddha di Indonesia, memberikan bimbingan rohani dan mengatur kegiatan keagamaan. Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau Matakin membina umat Konghucu di Indonesia, memberikan bimbingan rohani dan mengatur kegiatan keagamaan. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait penjelasan sekilas tentang fungsi lembaga ekonomi dan fungsi lembaga agama. Pemirsa, itu tadi sekilas yang dapat saya sampaikan terkait lembaga ekonomi. Ada pula lembaga agama yang pasti sudah tidak asing bagi pemirsa tentang fungsi lembaga agama ini. Di antaranya ada sebagai sumber pedoman hidup bagi individu atau kelompok. Yang terakhir, lembaga politik. Yang pertama, melembagakan norma melalui hukum yang diajukan oleh legislatif. Biasanya dilakukan melalui proses legislatif, yaitu penyusunan dan pengesahan undang-undang atau peraturan daerah. Contohnya, konkret dari proses ini yaitu pembuatan undang-undang. Yang kedua, merancang dan menerapkan undang-undang yang telah disetujui. Contohnya yaitu Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ketiga, menyelesaikan konflik antar warga negara yang bersangkutan. Di sini ada beberapa metode penyelesaian konflik seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Yang keempat, melindungi warga dari serangan bangsa lain. Merupakan bagian dari upaya bela negara yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Contohnya seperti pertahanan militer, pendidikan bela negara, dan keamanan siber. Dan yang terakhir, kelima, melindungi kesiapan atau kewaspadaan menghadapi bahaya. Dilakukan melalui berbagai mekanisme yang bertujuan untuk menjaga stabilitas negara dan keamanan masyarakat. Contohnya, pembuatan kebijakan keamanan nasional, pengawasan dan intelijen, dan juga penyusunan undang-undang keamanan. Yang kelima, klasifikasi lembaga sosial. Menurut John Lewis dan John Philip Gillin, yang pertama, lembaga sosial berdasarkan perkembangan. A. Sersive institution adalah lembaga sosial yang tumbuh secara tidak sengaja di masyarakat, yang biasanya hadir tanpa ada rencana dari anggota masyarakatnya. Salah satu contohnya yaitu perkawinan. B. Elected institution.
Kebalikannya dengan service institution, sengaja dibentuk oleh masyarakat, punya kebutuhan yang harus dipenuhi dan tujuan yang ingin dicapai. Contohnya, aktivitas ekonomi yang diwujudkan dalam lembaga ekonomi. Kedua, lembaga sosial berdasarkan sistem yang diterima masyarakat. A. Basic institution merupakan tipe lembaga yang dianggap penting karena lembaga ini punya nilai yang mendasar. Contohnya adalah lembaga keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga hukum. B. Subsidiary institution, yaitu subsidiary institution adalah lembaga yang dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Alasannya karena lembaga ini hanya memberikan nilai-nilai tambahan saja, contohnya seperti lembaga pariwisata. 3. Lembaga sosial berdasarkan penerimaan masyarakat. A. Substitution institution. Dalam bahasa Inggris, approve artinya disetujui atau diterima. Berarti approved institution adalah lembaga sosial yang diterima oleh masyarakat. Contohnya seperti lembaga pendidikan, lembaga agama, dan lembaga hukum. B. Unsanctioned institution. Ini artinya tidak berizin, maka unsanctioned institution adalah lembaga sosial yang tidak diterima atau ditolak oleh masyarakat. Lembaga ini ditolak karena biasanya kehadirannya dan meresahkan, mengganggu ketertiban masyarakat. Contohnya seperti beberapa kelompok geng motor yang meresahkan masyarakat. Misalnya seperti fenomena kelitih yang terjadi di Yogyakarta. 4. Lembaga sosial berdasarkan penyebaran. A. General institution adalah lembaga sosial yang dikenal secara luas dan punya pengaruh besar bagi masyarakat. Contohnya seperti lembaga hukum. B. Restricted institution adalah lembaga sosial yang penyebarannya hanya di lingkungan kelompok tertentu saja, sehingga pengaruhnya tidak terlalu luas. Contohnya setiap agama di Indonesia yang punya lembaganya masing-masing, misalnya agama Islam ada Majelis Ulama Indonesia atau MUI, agama Hindu ada Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI, dan lain-lain. Yang kelima, lembaga sosial berdasarkan fungsi. A. Operative institution adalah lembaga sosial yang berfungsi menghimpun berbagai cara dalam mencapai berbagai tujuan masyarakat, termasuk tujuan pemenuhan kebutuhan hidup. Contohnya seperti perkembangan lembaga ekonomi di era digital sekarang, yaitu munculnya aplikasi jual beli online yang punya fungsi untuk menghimpun berbagai cara agar masyarakat semakin mudah dalam memenuhi kebutuhannya. B. Regulative institution adalah lembaga sosial yang berfungsi mengawasi nilai atau norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sebagai bagian dari lembaga hukum untuk menjaga dan mengawasi masyarakat agar tetap bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang telah berlaku. Itulah tadi sekilas peran lembaga sosial di Indonesia dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Di balik setiap program dan inisiatif ada kerjasama dan dedikasi dari para relawan serta organisasi yang berkomitmen untuk membuat perubahan. Semoga keberadaan mereka semakin dikenal dan didukung oleh berbagai pihak. Terima kasih telah menyaksikan Zona. Sampai jumpa. Sore hari matahari terbenam. Sekian dari kelompok 6. Nah, itu tadi video berita yang dapat kami sampaikan terkait lembaga sosial. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.